Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati azmain, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menguraikan tentang simbol Dajjal dan Imam Mahdi gitu. Apa sebenarnya ya, nasihat apa yang ada di dalam simbol Dajjal dan Imam Mahdi? Pertama, dilihat dulu ya, simbol Dajjal itu satu, dia dari bayi pertumbuhannya cepat sekali menjadi besar. Satu. Yang kedua, dia bermata satu. Yang ketiga, itu simbolnya Dajjal itu dirantai gitu ya. Dirantai gitu. Wah gitu. Nah, kita baca 3 simbol saja dulu ya, atau 4 boleh. Di jidatnya ada tulisan kafir gitu. Kalau dilihat dari nasihat ya, nasihat yang ada di Dajjal itu ya, satu, dia cepat tumbuh besar. Itu artinya ketika kita bekerja dan punya usaha, pertumbuhannya sangat cepat sekali gitu. Dari yang tadinya miskin sehingga menjadi miliuner kalau zaman sekarang gitu. Satu, itu nasihatnya. Yang kedua, itu matanya satu gitu. Artinya ya, mata satu ini ketika orang tadinya miskin terus dikasih rizki yang berlimpah gitu ya, cepat besar, itu artinya rizkinya cepat berlimpah. Mata satu itu simbol selalu memandang remeh orang lain atau selalu memandang sebelah mata itu. Nah, terus simbol Dajjal yang dirantai, apa simbolnya? Kalau bahasa kita sekarang, siapa yang mau melawan saya gitu. Itu simbol keakuan yang sangat melekat sekali gitu. Artinya di simbol Dajjal ini adalah orang yang hubbud dunya. Hubbud dunya itu kalau bahasa kitanya adalah materialis. Segala sesuatu itu uang ya, harta sebagai tolak ukurnya gitu. Jadi Dajjal ini adalah
mereka hamba-hamba dunia yang meyakini harta adalah segala-galanya. Itu namanya dajjal, orang yang materialis gitu. Cuman kenapa ya di simbol itu disebut dajjal? Kalau sekarang ya kita bisa melihat informasinya adalah manusia ya yang sudah menjadi setan gitu. Jadi fisiknya manusia, akan tetapi ya pekerjaan-pekerjaannya semua mendukung ya apa-apa yang disenangi oleh setan gitu. Jadi dengan dunianya dia menawarkan ke siapapun ya, dengan dunia ini kita bisa hidup bahagia gitu. Itu namanya dajjal gitu. Makanya orang yang tidak bisa menjadi pengikut dajjal itu salah satunya adalah orang yang lari ke Baitullah gitu. Artinya ketika orang itu di hatinya ada Allah, ada rumah Tuhan di dalam hatinya ya, nanti dia tidak akan terbawa oleh godaan-godaan dunia gitu. Itu salah satu simbolnya. Nah, di dajjal juga ada ya, di jidatnya itu tulisannya kafir ya, kafaro atau kafir aja lah. Kafir itu bahasa kitanya adalah orang yang hatinya tertutup, tidak mau meyakini rizkinya diberi oleh Allah. Itu namanya kafir gitu. Nah, itu simbol dajjal. Sekarang kita ya tinggal menguraikan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu apa Imam Mahdi itu? Imam itu adalah panutan gitu. Jadi Imam Mahdi itu kalau sekarang itu ya masuknya ke wilayah guru mursid atau guru ruhani, guru pembimbing ya. Orang yang mampu menghantarkan kita sampai kepada Allah. Guru ruhani itu namanya guru mursid gitu. Imam Mahdi ini adalah mereka orang yang selalu memberikan ya nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk kebenaran tentang Tuhan. Itu namanya Imam Mahdi gitu. Bagaimana caranya ya dari sifat-sifat dajjal ya yang materialis yang ada pada diri kita ya, termasuk saya sendiri. Bagaimana caranya supaya mampu mengukur bahwasanya harta itu bukan segala-galanya gitu. Kebenaran yang ada di dalam diri kita, ruh yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya ya dia meronta, ingin keluar, ingin menampilkan sifat-sifat ketuhanan.
Akan tetapi ya, ruhani kita itu tidak diberi kesempatan oleh jasad kita. Karena cinta dunia itu hijab, keakuan itu hijab, ilmu itu hijab, pangkat itu hijab. Ya. Terus hijab yang terkadang jarang kita sadari, ya, nama kita itu juga adalah hijab yang sangat tebal sekali. Ketika kita memberikan kebaikan dan nama kita tidak dipanggil, seperti apa? Ada yang sakit kan dalam diri kita. Nah, itu nama kita juga adalah hijab. Jadi ruhani yang ada dalam diri kita itu ya ingin keluar, ingin menampilkan sifat ketuhanan ya, akan tetapi terhijab oleh tadi ilmu, pangkat, cinta dunia, keakuan, nama. Nah, sehingga ya kebenaran yang ada dalam diri kita ya, itu lemah. Kenapa? Karena akal kita, logika kita ya, itu hanya menerima masukan-masukan yang dari nafsu saja, yang dari hawa nafsu saja. Sementara ketika pengajuan yang dari hati ya, dari ruhani, itu tidak dikonfirmasi oleh akal kita, sehingga tanpa kita sadari ya, ruhani kita itu rapuh dan terpuruk. Ketika kebutuhan jasad seperti apapun, kita cepat untuk mencukupi kebutuhan jasad. Akan tetapi ketika ruhani kamu meronta ya, ingin mengkonsumsi kebenaran-kebenaran yang apa namanya, yang menjadi perilaku jasad kamu gitu kan. Nah, gini, kita melakukan kebaikan apapun, banyak kemanfaatan untuk orang lain. Lisan kitanya lembut, perilaku kitanya dicontoh orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, banyak bermanfaat untuk orang lain. Hati itu sebagai wadah kebaikan. Hatinya jarang disuplai, jarang dikasih ya kebaikan-kebaikan, sehingga hati kita ya itu rapuh gitu. Sekarang Imam Mahdi ya, siapa Imam Mahdi itu? Imam Mahdi adalah mereka ya, para pembimbing, mereka para guru mursyid ya, mereka adalah guru ruhani, itu namanya Imam Mahdi. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, salah satu di antaranya kita harus bisa dekat dengan orang dekat Tuhan dulu gitu. Seperti kita mau bertemu dengan Presiden Jokowi. Kalau kita sendiri ya yang ke sana kan sangat sulit. Akan tetapi ketika kita bertemu ya dengan orang dekatnya Presiden Jokowi ya, kita nanti mudah bertemu dengan beliau. Begitu juga ya ketika kita ingin menjadi orang yang benar ya, orang yang baik, kita harus mencari ya orang-orang dekat Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita ketemu dengan guru mursyid itu ya siapapun, silahkan, siapa saja. Cuman ciri-ciri dari guru mursyid itu
Satu, nasihat-nasihatnya itu sangat menyejukkan hati orang yang mendengarnya. Dan biasanya seorang guru mursyid itu juga mampu menyederhanakan bahasa, ya, kalimat yang tadinya sangat sulit sekali bisa menjadi mudah, gampang dimengerti dan gampang dipahami. Ciri di guru mursyid juga, ya, cirinya beliau hanya mengajak, ya, santri-santrinya untuk mencintai Allah dan Rasulullah, untuk mencintai Allah dan kekasihnya saja. Selain itu nggak ada. Guru mursyid yang sangat baik itu tidak pernah mengharapkan harta atau uang dari santri-santrinya. Akan tetapi guru mursyid yang baik itu, kalau seumpamanya dia meminta bayaran kepada santri-santrinya, itu hanya, ya, nasihat-nasihat yang dari guru mursyid atau dari orang soleh itu, nasihatnya diimplementasikan atau dipraktekkan gitu. Toh setelah nasihat-nasihat yang dari orang soleh atau dari guru mursyid itu masuk terus dipraktekkan oleh santrinya, ya, nanti yang bahagia siapa? Yang nyaman siapa? Yang tenang siapa? Ya, yang bahagia, yang nyaman, yang tenang itu ya santrinya yang menerima nasihat-nasihat seperti itu. Nasihat-nasihat yang bijak, ya, mampu melegakan seumpamanya dada kita yang tadinya sempit, tadinya pemarah, ya, suka pendendam, banyak kecewa. Setelah masuk nasihat-nasihat yang dari orang soleh, itu akan merasa nyaman gitu. Jadi berpikirnya luas, wawasannya luas gitu. Itu adalah, ya, yang diharapkan oleh guru ruhani atau guru mursyid, hanya seperti itu gitu. Nah, makanya simbol Dajjal dan Imam Mahdi, ya, simbol Dajjal dan Imam Mahdi, ya, itu adalah mereka yang materialis segala sesuatunya, ya, di Dajjal ini materialis, segala sesuatunya selalu diukur dengan uang gitu kan. Akan tetapi Imam Mahdi itu tolak ukurnya satu, apakah kamu mencintai Allah dan kekasihnya? Seperti itu. Biasanya nanti orang yang akan digiring oleh Allah, ya, bisa bertemu dengan guru mursyid itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah bisa belajar dermawan, bisa bermanfaat untuk orang lain. Nanti orang yang seperti itu yang akan digiring oleh Allah untuk bertemu dengan guru mursyid, bukan orang bakhil. Kiranya untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.